Video wanita yang dilecehkan secara seksual di Jalan Ponorogo, Jawa Timur viral di media sosial. Polisi yang mendapat laporan telah menangkap pelaku yang ternyata anak di bawah umur. Inilah detik-detik pelecehan seksual yang dialami seorang wanita di jalan jurusan wisata Waduk Bendo, Desa Kemuning, Ponorogo, Jawa Timur. Pelaku yang kabur sempat direkam rekan korban hingga akhirnya menjadi viral di media sosial. Korban telah melaporkan pelecehan ini ke Polres Ponorogo dan berdasarkan video viral, polisi yang menyelidiki akhirnya menangkap pelaku yang merupakan warga Desa Ketro, Ponorogo. Ironisnya, pelaku merupakan anak laki-laki yang masih berusia 14 tahun. Pelaku mengaku mengincar perempuan yang sedang mengendarai sepeda motor hanya untuk melecehkan secara seksual lalu kabur. Nafsu dari anak tersebut, pelajar tersebut, ini masih terhitung anak di bawah umur. Pelaku juga melakukan sendirian, kendaraannya menyalip kendaraan yang menjadi targetnya dia. Kebetulan korban ini beriringan dengan teman-temannya, jadi 2 kendaraan, ada 4 orang. Namun yang disasar ini para korban yang duduk di sebagai posisinya di belakang atau yang digonceng ya. Meski sudah ditetapkan menjadi tersangka, bocah 14 tahun ini tidak ditahan dan mendapat pendampingan hukum. Namun atas perbuatannya tersangka terancam hukuman maksimal 2 tahun penjara. Seorang remaja putri mengaku dianiaya dan dicabuli oleh anak anggota DPRD Kota Bekasi. Korban disekap oleh pelaku selama hampir 1 minggu di sebuah rumah kontrakan di wilayah Rawalumbu, Kota Bekasi, Jawa Barat. Seorang remaja putri di Kota Bekasi, Jawa Barat menjadi korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh pria yang dikenalnya selama 9 bulan. Korban yang masih di bawah umur ini melaporkan kasus penganiayaan dan pencabulan ke Unit Perempuan dan Perlindungan Anak Polres Metro Bekasi Kota ditemani orang tuanya. Pelaku AT 21 tahun diketahui merupakan anak dari anggota DPRD Kota Bekasi. Dari keterangan ayah korban, peristiwa terjadi pada Minggu 11 April 2021 lalu. Tidak hanya mengalami penganiayaan dan kekerasan seksual secara berulang, korban juga disekap selama 1 minggu di sebuah rumah di wilayah Rawalumbu, Kota Bekasi. Sementara itu, petugas kepolisian masih melakukan penyelidikan, diantaranya meminta keterangan korban serta saksi, mengumpulkan barang bukti dan olah tempat kejadian perkara. Ya, untuk korban sudah dilakukan visum dan kami juga sudah mengecek TKP, lokasi TKP di seputaran wilayah Rawalumbu. Kita juga akan sedang mencari saksi-saksi. Korban saat ini mengalami trauma berat. Pihak keluarga berharap kasus ini berjalan adil dan tidak pandang bulu. Dipergoki saat mencabuli 2 bocah di bawah umur, seorang pria di Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat, babak belur dan pingsan dihajar massa. Seorang laki-laki di Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat yang diduga mencabuli 2 anak perempuan babak belur hingga tak sadarkan diri diamuk massa. Meski korban sudah terbaring di rumahnya, warga yang geram terhadap aksi pelaku menunggu pelaku hingga dibawa keluar oleh polisi. Sementara kedua korban didampingi keluarganya tampak trauma dengan kejadian yang dialaminya. Menurut pengakuan saksi mata, kedua korban sempat diajak menonton film horor di rumah pelaku, namun tiba-tiba keduanya diajak masuk ke dalam kamar dengan diiming-imingi diberi uang 10.000. Di dalam kamar, korban mengaku dilecehkan oleh pelaku. Petugas dari Polsek Sukmajaya yang datang ke lokasi setelah menerima laporan warga langsung membawa pelaku ke Polsek Sukmajaya untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Kakek tiri tega cabuli cucu berusia 7 tahun hingga meninggal dunia di Pademangan, Jakarta Utara. Polisi membenarkan jika korban terluka di alat vital karena mengalami perlakuan cabul berulang kali dari pelaku.
Seorang anak perempuan berusia 7 tahun, inisial KO, menghembuskan nafas terakhirnya pada Selasa 30 Februari lalu. Sehari-harinya korban diketahui tinggal bersama kakek dan neneknya. Awalnya orang tua korban mengira buah hatinya meninggal dunia karena terpapar COVID-19. Namun setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, ternyata didapati fakta rusaknya alat vital korban. Hasil penyelidikan, polisi membenarkan bahwa korban telah menjadi korban pencabulan kakek tirinya sendiri berkali-kali. Korban sering mandi, jadi pelaku ini hasrat, kemudian didatangi, kemudian juga sering pelaku ini memandikan korban, tetapi juga sekalian juga sambil memegang berbuat cabul terhadap korban. Nah, menurut keterangan dari pelaku, setelah melakukan perbuatan tersebut, pelaku mengancam korban, jangan sampai kamu berbicara atau laporan kepada ibumu ataupun nenekmu. Maksudnya neneknya adalah istri dari pelaku. Kalau kamu laporan, nanti saya bunuh dua-duanya. Maksudnya nenek dan ibunya mau dibunuh sama kakeknya ini atau pelakunya ini. Tersangka TS melakukan aksinya sejak Januari 2021 lalu, sebanyak 8 kali terhadap cucu tirinya hingga alat vital korban rusak. Sebelumnya KO, seorang bocah 7 tahun yang tinggal bersama kakek nenek tirinya di Pademangan Timur, Jakarta Utara, meninggal dunia. Kondisi kesehatan KO terus menurun sejak dibawa ke klinik. Di rumah sakit baru terungkap ada kejanggalan di bagian kemaluan KO. Keluarga korban melihat ada kejanggalan terhadap sakit yang dialami korban karena korban selalu mengeluhkan sakit saat buang air kecil. Terungkap KO menjadi korban pencabulan dari kakek tirinya sendiri. Setelah mengetahui ini, keluarga KO melaporkan pelaku ke kepolisian. Di Tebing Tinggi, Sumatera Utara, seorang kakek diduga tega mencabuli 6 bocah. Tersangka mengiming-imingi korban dengan uang sebelum mencabuli. Pria Parubaya ini akan menjalankan hidup sehari-hari di balik jeruji besi. MA yang tinggal di Tebing Tinggi diamankan petugas karena diduga mencabuli bocah. Atas laporan warga, kakek berusia 65 tahun yang diduga mencabuli bocah dibawa ke kantor polisi. Dalam pemeriksaan, tersangka memberi keterangan berbelit-belit. Kakek beristri 2 ini mengaku mencabuli 3 orang anak. Namun laporan warga ke petugas ada 6 anak yang jadi korban tersangka. Sebelum mencabuli, tersangka memberi iming-iming uang kepada korban. Ada 6 korban, namun Atok tidak mengaku kalau 6 korban, namun dia ada melakukan cabul hanya kepada 3 orang. Ini sepertinya Atok ini membujuk daripada korban, kemudian dan dilakukan terhadap orang per orang, bukan pada saat bersamaan. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pria Parubaya ini ditahan di Mapolres Tebing Tinggi. Sementara kasusnya ditangani Unit Perempuan dan Anak PPA Satreskrim Polres Tebing Tinggi. Dua wanita di Mojokerto tertangkap kamera pengawas saat nekat mencuri sepeda motor di sebuah rumah kos. Selengkapnya dalam Realita.